Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin wal kurama wal fudala, para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, wabil khusus para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali bersyukurlah kita kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Banyak-banyak kita mengingat-ingat apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan, nikmat hidup, kesehatan, iman yang masih kokoh di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita zahir dan batin sampai Allah memberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak membaca sholawat, Allah akan angkatkan segala penyakit, segala wabah, segala keburukan yang ada di muka bumi ini, bibarakatil sholawat kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengaji. Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. 2 minggu lagi insyaallah, 2 Jumat besok, Jumat sekali lagi kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan nantinya. Walaupun di tengah-tengah kita masih diberikan cobaan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa juga kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kamu dekat dengan Allah. Berarti wasilah puasa bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa tujuan maqasid syariah ayat tersebut? Yakni menjaga daripada keimanan kita kepada Allah, menjaga agama, hifdzuddin. Jadi dengan puasa berarti agama akan terjaga, berlangsung. Allah menyuruh kita aqimus sholah, dirikanlah sholat. Untuk apa? Hifdzuddin,
di dunia ini nggak ada orang yang sujud kepada Allah, berarti tidak ada agama. Berarti nggak ada agama. Jadi maqasid syariah, tujuan daripada syariat itu adalah menjaga keberlangsungan daripada agama itu sendiri. Maka Allah memperlakukan kewajiban-kewajiban kepada hamba-hambanya yang beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu Allah mewajibkan kita, wahai orang yang beriman, wajib puasa Ramadan. Maka yang akan kita bahas ini adalah tentang puasa Ramadan. Namun sebelum ke puasa, kita harus mengetahui kenapa kok Ramadan itu yang dipilih oleh Allah. Ada apa dengan bulan Ramadan? Kenapa Allah memilihkan bulan tersebut? Di antaranya disarikan ini khasaisu syahri Ramadan, kekhususan daripada bulan Ramadan. Nah, ini di antara kelebihan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Tsani, Jumadil Ula, dan lain sebagainya. Jadi Ramadan itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki bulan yang lain. Maka sah kalau Allah itu melebihkan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Ya. Di antara hamba-hamba Allah, Allah juga menaikkan atau melebihkan, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi preman, ada yang menjadi Fir'aun, dan itu adalah sah, murni kudrah dari Allah, kehendak dari Allah, iradah, terserah Tuhan. Ya. Allah juga menimpakan wabah dimanapun, ya terserah Allah. Ya, terserah Allah. Apakah itu dibuat manusia atau memang murni dari Allah yang menurunkan? Itu terserah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa melarang, mencegah kalau Allah sudah iradah, sudah berkehendak akan menurunkannya. Dan ini sudah masuk daripada rangkaian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah kita ini, ya, kita harus mengamalkan iman yang rukun iman yang keenam, ya. Rukun iman yang kelima, beriman kepada qada Allah yang baik dan buruk. Ya. Kok ada qada, ketetapan Allah yang baik, ya yakin itu dari Allah. Ya. Kalau buruk, ya juga dari Allah. Pernah suatu saat umatnya Nabi Musa didatangi oleh kelompoknya atau umatnya. Dia ngomong begini, kalau setiap kebaikan itu mereka ngomong, wah itu dari kami. Tapi begitu musibah menimpa mereka, mereka ngomong, ini gara-gara ada Musa ini. Ya, gara-gara ada Musa dan kaumnya ini, maka kita ditimpa musibah. Maka Allah balas, tidak bisa. Baik dan buruk yang menimpa kalian itu murni memang dari Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak bisa disalahkan siapapun. Ya, maka ini adalah keimanan kita, ketetapan yang baik dan buruk dari Allah memang sudah ada, ditakdirkan. Dulu ada sebuah kisah, Nabi Musa itu orang yang los kalau ngomong itu apa adanya, ngomong ada di dalam hatinya A, ya diomong A. Jangankan sama manusia, sama Tuhan juga ya diomong unek-uneknya. Itu Nabi Musa ini, ciri-ciri Nabi Musa ini. Ya. Allah juga pernah
Ya didebat gitu. Nabi Musa, tapi Allah senang dengan Nabi Musa. Kelebihan Nabi Musa itu dicintai oleh Allah. Jadi suatu saat Nabi Musa ini ngadu sama bertemu dengan Nabi Adam. Wahai Nabiullah Adam, ini gara-gara panjenengan. Nabi Adam, ini gara-gara sampeyan. Kita susah-susah. Saya hidup di dunia ya gara-gara sampeyan, dikejar-kejar Fir'aun, dikejar-kejar oleh kaumnya yang sangat tungis. Ya, ini kalau nggak gara-gara sampeyan nggak mungkin, wahai Nabi Musa. Ya, gara-gara apa? Kalau seandainya sampeyan dulu nggak melakukan kesalahan, kita ini akan tetap di surga terus. Kata Nabi Adam. Lalu Nabi Adam juga orang cerdas. Nabi Musa cerdas, Nabi Adam juga cerdas. Ya sama-sama Nabi. Saking hebatnya. Wahai Musa, anak turunku. Nabi Musa kan anak turun Nabi Adam. Kamu tahu nggak? Ya, kamu tahu nggak? Kira-kira sebelum saya ada, ya, sudah ada nggak catatan kalau Allah mau menciptakan saya? Ya, ditanya begitu. Kira-kira sebelum saya ada, kata Nabi Adam, ada nggak catatan saya akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi Adam kepada Nabi Musa. Baru Nabi Musa jawab, ya duluan catatan. Ya berarti memang saya sudah, berarti saya ada ini didahului oleh memang ketetapan Allah. Iya betul, sudah ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, kalau begitu saya berbuat salah itu memang sudah perencanaan skenario Allah Ta'ala. Loh kalau nggak ada itu kamu juga nggak akan ada. Kalau nggak saya gitu melalui ketetapan Allah berbuat kesalahan, ya, makan buah khuldi, maka kamu juga nggak akan ada. Dan itu adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu kita di dalam menghadapi sesuatu yang baik dan buruk, kita husnuzon kepada Allah, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, mungkin Allah ingin menunjukkan manusia itu supaya lebih dekat kepada Allah, supaya manusia itu lebih banyak beribadah kepada Allah. Bisa jadi karena apa? Seorang hamba itu Allah itu akan selalu berada pada prasangka hambanya. Kok prasangkanya baik, maka Allah juga baik. Tapi kalau buruk, maka itulah juga prasangka Allah. Maka oleh sebab itu segala apa yang menimpa kita, baik buruk, maka kita sangkakan dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang perencana yang terbaik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka di antara kekhususan dari bulan Ramadan itu pertama nuzulul Quran, ya, nuzulul Quran fi Ramadan. Jadi Ramadan itu dipilih tempat waktu Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran yang mana? Apakah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Tidak. Tapi Iqra juga turun pada saat Ramadan. Ya. Jadi yang sering kita peringati nuzul Quran itu peringatan, biasanya peringatan turunnya wahyu pertama sekali di bulan Ramadan. Kebetulan sama-sama bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan Nabi mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi yang dimaksud di sini turunnya Quran itu bukan itu, ya. Memang wahyu pertama turun di saat bulan Ramadan. Tapi yang dimaksud di sini adalah Quran itu
yang akan diturunkan ke dunia ini adalah selengkap-lengkapnya Quran 30 juzuk diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz, ya, dari tempat segala catatan Allah itu diturunkan ke langit dunia. Ya, namanya apa? Nazala al-Qur'anu jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah fis sama'id dunya. Jadi Quran dalam jumlah yang satu, maksudnya keseluruhan, itu diturunkan Allah dari Lauh Mahfuz menuju Baitil Izzah. Baitil Izzah di mana? Di langit dunia. Jadi langit dunia sepaling atasnya itu perbatasan lah antara langit awal dengan dunia. Itu namanya ada Baitul Izzah. Disitulah Allah turunkan Quran secara keseluruhan. Baru dari Baitul Izzah itu Allah turunkan perlahan-lahan, step by step. Pertama turun wahyu surah Iqra, baru ayat 1 sampai 5. Baru yang kedua surah Al-Mudaththir, baru yang ketiga surah Al-Muzammil, dan seterusnya setelah diturunkan Allah dari Baitul Izzah. Itu maksudnya. Jadi maksud ayat Quran turun satu waktu keseluruhan itu di bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang nomor 2, apa kelebihan Ramadan lagi? Ya. Jadi Ramadan itu dipilih, ya, sebagai tempat turunnya wahyu Allah, kalam qadim, ya, luar biasa. Quran itu masya Allah bisa mensyafaati. Nomor 2, wujubu saumihi, wajib berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa yang diwajibkan itu cuma Ramadan, tidak ada bulan-bulan lain. Ya, enggak ada. Kalau bulan-bulan lain itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi puasa yang wajib apa? Puasa Ramadan, puasa mengqadai, puasa nadar, puasa kafarat. Itu puasa wajib. Tapi kan ada sebab. Selain Ramadan itu puasa-puasa yang ada sebab. Puasa qadha sebab dia Ramadannya ada yang rusak atau batal. Puasa kafarat sebab dia berbuat kesalahan, larangan. Atau puasa nadar sebab dia itu punya nadar, punya keinginan yang ingin ia dapatkan, maka dia bernadar kepada Allah. Tapi itu boleh di bulan-bulan lain. Tapi kalau puasa wajib itu hanya di bulan Ramadan, tidak ada bulan yang lain. Nomor 3, as-salis khosaisu syahr Ramadan fadlus shadaqah, yakni keutamaan bersedekah. Jadi kalau orang pengen lomba-lomba banyak amal, itu di bulan Ramadan itu cepat sekali naik amalnya. Ya, kenapa? Itu Ramadan itu ditingkatkan, yang amal wajib menjadi berlipat-lipat, yang amal sunnah itu bisa seperti amal wajib. Itu luar biasa. Jadi amal wajib itu nggak ada tandingannya, ya. Yang bisa melipat-lipatkannya itu adalah di saat dikerjakan di bulan Ramadan. Maka jangan sampai nanti kita bulan Ramadan meninggalkan sholat jamaah. Ya, itu sunnah berlipat-lipat itu. Sholat berjamaah. Ya, sholat 5 waktu berjamaah. Lebih-lebih sholat qiyamul lail. Sembahyang di malam hari. Itu kalau nggak bulan Ramadan nggak ada sanggup gitu, sampai 20 rakaat. Ya. Coba bulan-bulan lain, jangankan 20 rakaat, 5 rakaat aja males.
Ya, ini Ramadan, kesempatan di mana-mana orang berlomba-lomba. Maka jangan sampai kita meninggalkan. Kalau bisa ya 5 waktu itu berjamaah, besar sekali pahalanya. Minimal itulah kita pegang, kita jaga. Syukur-syukur bisa di masjid. Mudah-mudahan ya masjid nanti sudah aktif seperti biasa. Mudah-mudahan wabah itu cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita itu bisa nyaman. Ya, sekarang ini bergejolak. Ya, kita ini dihantui dengan rasa takut. Ya. Kalau nukil dari Gus Yusuf Khudari itu mengatakan begini, dia menukil sebuah riwayat kisah seorang ulama wali ini kasyaf. Wali ini kasyaf itu bisa melihat apa yang tidak kita lihat, bisa mendengar apa yang kita tidak mendengarnya. Itu wali. Ya, ada itu manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah. Maka kita tingkat yang paling tinggi itu cita-citalah menjadi wali Allah. Ya, cita-cita menjadi wali maksudnya apa? Menjadi orang yang dikasih, dicintai oleh Allah. Wali. Ya, bukan wali itu harus jatuh apa bagaimana, tidak. Ya, tapi kita minimal mengikuti apa-apa yang diamalkan oleh para wali-wali Allah. Karena tingkatan paling tinggi itu wali, kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Ya, kalau kita nggak punya cita-cita itu, bagaimana kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah? Jadi ada seorang wali kasyaf, dia bisa melihat yang tidak kita lihat. Suatu saat dia melihat ada gerombolan wabah. Gerombolan wabah ini banyak. Lalu beliau tanya, "Wahai makhluk, kalian dari mana?" "Kami ini diutus oleh Allah." "Sebanyak ini?" "Iya." "Untuk apa? Di mana kalian diutus?" "Kami diutus oleh Allah untuk menyerang daerah," waktu itu namanya daerah Damaskus atau mana kalau nggak salah, Damaskus. Kami disuruh, diperintahkan untuk menyerang orang-orang yang ada di Damaskus. Oh begitu, iya. "Berapa banyak yang akan kalian bunuh?" "Kami disuruh membunuh cuma 1.000 orang," kata si wabah tersebut. Akhirnya si wali itu nggak bisa mencegah, mendoa kepada Allah supaya itu dicegah, bisa. Ya, wali nggak bisa. Kalau Allah sudah kehendak Allah itu nggak bisa. Sekalipun wali, ya, sekalipun itu wali Allah. Karena yang sudah sama dulu para nabi terdahulu. Itu nabi itu Allah ketika ingin membasmi satu kaumnya nabi, itu nabi dikasih tahu dulu. Ya, contohnya kaum Nabi Lut, kaum Nabi Samud, semuanya. Contohnya kaum Nabi Lut, malaikat Jibril sama Mikail kalau nggak salah datang sowan kepada Ibrahim. Ibrahim waktu itu nggak tahu kalau itu malaikat. Datang ngobrol-ngobrol, baru diceritakan, "Kami mau ke tempat Lut, saudaramu." "Ngapain?" "Ingin memberitahu kabar dari Allah bahwasanya Allah akan mengadab mereka sebelum waktu subuh." Wah, kayak gitu. Nabi Ibrahim nggak berani, ini perintah Allah, nggak berani minta, "Ya Allah jangan," nggak berani, nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya mereka datang ke Nabi Lut. "Lut, cepat kamu berangkat dari tempatmu, karena sebelum subuh ini kamu harus bergegas. Bala adab Allah akan turun kepada kaum, termasuk istrimu." Istrinya nggak bisa diselamatkan, padahal dia tahu istrinya nggak akan selamat. Ya, itu kan berita gaib itu, ya, nggak akan selamat. Tapi Nabi Lut nggak bisa apa-apa. Nabi Nuh juga sama seperti itu. Istrinya termasuk orang yang akan diadab oleh Allah.
nggak bisa apa-apa. Kalau Allah sudah memberikan mau menurunkan azab nggak bisa. Di doa kayak apa nggak bisa. Doa para nabi juga nggak bisa. Jadi wali tadi itu nggak bisa juga menghalau, minta sama Allah jangan wabah tadi itu masuk ke daerah itu, nggak bisa. Akhirnya wabah itu pun menyebar, dibunuh orang-orang itu. Setelah selesai menyelesaikan tugas dari Allah, dia pulang ketemu wali tadi itu. Wabah, kata wali tadi itu, kalian sudah menyelesaikan tugas ya? Sudah. Berapa yang kamu bunuh? 50.000. Loh, kok banyak? Katanya cuma 1.000 katanya. Iya, memang kami bunuh cuma 1.000, tapi sisanya itu mati karena ketakutan. Ya, jadi 1.000 memang yang kami bunuh, tapi gara-gara 1.000 itu mati, yang lainnya jadi ketakutan. Jadi mereka ikut-ikut mati juga. Jadi matinya itu gara-gara ketakutan. Padahal yang dibunuh cuma 1.000 orang. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita jangan dihantui oleh rasa takut, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berita-berita yang semacam itu ya cukup kita dengar, nggak usah kita telaah di dalam hati. Wah, sudah ribuan yang terkena ini, bagaimana ini? Yakin saja, karena potensi wabah itu kan nggak tahu, dimanapun bisa terjadi, bukan hanya di masjid, di mana-mana. Ya, potensi itu ada di mana-mana. Ya, mau beli di toko cuma 2 orang bisa, ya, mau di bandara bisa. Saya dapat kabar itu ada santri itu pulang cerita sama saya, dia pulang dari pondok, naik pesawat lewat bandara itu 2 kali, Surabaya Jakarta, 3 Surabaya Jakarta Jambi, 3 kali. Itu dilihat itu ternyata di sana itu tidak terlalu ketat, ya, nggak menakutkan seperti di tempat-tempat sekitar kita. Sampai di sana cuma di di kayak merah itu, kayak ditembak itu segitu lewat. Padahal kalau dia lihat itu mungkin bisa jadi itu banyak yang lewat jalan macam-macam, nggak terlalu ketat. Ya, itu artinya apa? Berarti di sana ada kelonggaran. Seharusnya di situ itu karena tempat masuk keluarnya orang-orang dari daerah manapun. Nah, itu harus diperketat supaya ya mereka yang memang, karena mereka itu di bandara kan tempat ramai, tempat dari manapun, bukan hanya lokal, interlokal juga, ya, sehingga hubungan interaksi itu sangat rentan dimanapun, ya, maka harus sama. Kalau tempat-tempat yang menghasilkan dana besar itu mungkin nggak terlalu, ya, mungkin takut tidak ada pemasukan. Wallahu a'lam bishawab. Maka hadirin jamaah, kita memasuki Ramadan ini kita sambut dengan hati yang gembira, senang, sukacita, agar kita termasuk orang-orang yang akan dekat dengan surga. Man fariha bidukhuli Ramadan, ya, akan dijauhkan dari adab atau api neraka. Siapa yang gembira menyambut datangnya Ramadan akan dihilangkan atau dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk min jumlatiha. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian Rabi'ah yang keempat kekhususannya wallahu a'lam. Kita lanjut pada pertemuan akan datang. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qurratil lana fi dinina. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamizana minal ulama'il 'amilin wa
ومن الصالحين من أهل العلم وأهل الخير من أهل القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم